Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita meneruskan kajian hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Kita masuklah ke satu bab, babu mulatafatil yatim. Bab mulatafatul yatimi wal banati wasairid dha'fah wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadhu'i ma'ahum wa hafadzal janaha ilaihim. Panjang judulnya ya. Bab yang kita masuk kajian pada malam ini adalah bab baru, mulatafatil yatim, berbelas kasih terhadap yatim, wal banati, dan kepada anak-anak perempuan, wasairid dha'fah, dan orang-orang dhaif lainnya, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal munkasirin, dan kepada orang-orang yang sangat susah. Sangat susah, munkasirin itu sangat susah, hampir-hampir putus asa saking susahnya munkasirin. Wal ihsani ilaihim, dan bukan cuman belas kasihan tetapi juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Wasyafaqati, dan muncul rasa sayang alaihim kepada mereka. Wattawadu'i, tawadu, tidak sombong kepada mereka, rendah hati kepada mereka. Wa hafdzil janahi ilaihim, dan merendahkan sayap. Manusia tidak punya sayap ya. Merendahkan diri kita kepada mereka, artinya tidak menunjukkan kesombongan, keangkuhan kepada orang-orang yang lemah. Pada umumnya ada orang-orang yang dianggap lemah, bisa lemah fisiknya, bisa lemah ekonominya, bisa lemah ilmunya, ya itu orang-orang lemah itu. Ya, bisa lemah karena keluarga kecil, tidak ada bapak, tidak ada ibu, yatim piatu, kan dianggap masuk kategori orang-orang du'afa, lemah. Kita disuruh bersikap lembut, kasih sayang, berbuat baik kepada mereka. Itu judulnya ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, dirimu, lil mu'minin, terhadap sesama mukmin. Jadi rendah hati kepada mereka. Jangan, kebalikan rendah hati adalah sombong hati, tinggi hati. Di rendah hati itu menunjukkan tawadhu, tidak ada sifat angkuh, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat merasa paling mulia dan sebagainya. Itu namanya rendah hati. Kita disuruh oleh Al-Quran untuk merendahkan hati di hadapan orang-orang mukmin. Wa qala Allah Ta'ala, itu ayat yang pertama.
ayat yang berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini Bapak kalau sering baca malam Jumat surat Kahfi, ini ada surat Kahfi ya. Wasbir nafsaka, wasbir sabarkanlah nafsaka terhadap dirimu ma'alladzina atas orang-orang atau terhadap orang-orang yad'una yang selalu berdoa, selalu beribadah rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghadati setiap pagi wal asyi dan petang. Yuriduna mereka itu mengharapkan wajhahu ridho Allah. Wala ta'du jangan kamu berpaling ainaka matamu, jangan kamu memalingkan pandanganmu anhum dari mereka itu. Turidu karena kamu menginginkan zinatal hayati dunya, perhiasan hidup keduniaan. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya sebetulnya ya, di sini ada nggak ya? Jadi Kangjeng Nabi dalam mendakwahkan Islam memang tidak pandang bulu, tidak pandang orang kaya, orang miskin, semuanya diajak kepada agama Allah. Lalu dalam perkembangannya pada awal-awal dakwah Rasul, rata-rata yang mengikuti Rasul itu orang-orang miskin. Orang-orang yang boleh disebut dhaif, ya, miskin harta, mungkin juga keluarga, ya. Jadi orang-orang lemah itu lebih dulu pada masuk Islam, menjadi pengikut Rasul. Kalau sudah jadi pengikut Rasul, dia sering kumpul-kumpul dengan Rasulullah, ngaji ilmu, Rasul kasih nasihat, mereka kumpul depan Rasulullah. Jadi sampai saat itu Kangjeng Rasul lebih dekat dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang dhaif, dengan para duafa. Nah, lalu Rasul juga mau ngajak orang-orang gedeannya, para gegedennya juga mau diajak supaya mendapat hidayah Islam. Tetapi ketika mengajak mereka, nah mereka itu ternyata mengatakan, orang-orang pembesar itu mengatakan, saya mau datang, tapi itu yang miskin-miskin itu suruh minggir dulu. Ya, yang dhaif-dhaif minggir. Jangan gabung dengan kita. Ini nanti nggak enak, nggak pantas mereka campur sama kita, orang-orang miskin, orang-orang tidak apa ya, di tengah masyarakat tidak termasuk orang yang dianggap terkemuka gitu, suruh minggir dulu. Supaya khusus Nabi Muhammad melayani para tokoh-tokoh Quraisy, para pemberas Quraisy dengan dakwahnya. Yang miskin-miskin yang sudah masuk Islam itu suruh minggir dulu. Itu maunya para tokoh-tokoh Quraisy. Maka turunlah ayat ini. Allah mengingatkan, wasbir, sabar kau Muhammad, nafsaka terhadap dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kamu mesti tetap ma'alladzina, beserta orang-orang yad'una yang mereka sudah rajin, sudah berdoa dan ibadah kepada Tuhan mereka. Mereka rajin ibadah baik pagi maupun petang. Yuriduna wajah, mereka mengharapkan ridho Allah semata-mata. Wala ta'du ainaka, kau Muhammad jangan palingkan pandanganmu dari mereka. Oh, jadi Rasul melarang itu, ngusir yang miskin-miskin karena memelayani para pejabat, para orang-orang gede. Rasul dilarang oleh jangan. Nabi Muhammad juga sebetulnya sih tidak bermaksud, tapi Allah beri bimbingan, jangan. Kamu jangan palingkan dari orang-orang mereka itu walaupun miskin. Ya, di tengah masyarakat mungkin dianggap ya orang papa gitu, tetapi dia rajin ibadat, sudah beriman. Dia sudah teguh imannya kepada Allah. Seolah-olah itu lebih mulia daripada orang yang baru mau datang.
mau ini, karena walaupun mereka para pembesar. Jadi ayat ini menunjukkan perlakukan mereka orang baik, orang lemah sekalipun, orang miskin sekalipun dengan perlakuan yang baik, perlakuan yang terhormat ya. Jangan kau palingkan pandanganmu. Nah, berarti orang memalingkan pandangan kan ciri-ciri tidak hormat itu. Melengos, kalau orang Betawi melengos. Nah, melengos ya. Itu ciri orang yang tidak hormat kalau melengos itu. Nah, jadi jangan melengos. Misalnya kamu melengos dari orang-orang miskin, turidu zinatal hayati dunya, karena kamu seolah-olah mengharapkan perhiasan kesenangan hidup dunia. Nah, jadi artinya berpihak kepada orang-orang yang yang bangsawan, yang kaya raya, yang populer, sementara yang tadi orang miskin suruh minggir dulu. Itu oleh Allah dilarang seperti itu. Sebenarnya Rasul pun tidak bermaksud untuk itu, tapi ini pedoman. Jangan menghinakan atau menyepelekan orang yang kelihatannya papa karena menghormati orang yang kelihatannya dia terhormat, orang kelihatannya Nah, jadi kadang-kadang ini yang begitu suka jadi pikiran juga nih. Tapi mudah-mudahan tidak salah. Tempo hari di sini ditanyakan kalau nggak salah Pak Haji ya, sholat berjamaah kan orang yang paling depan itu dekat imam kan pahalanya lebih besar ya. Lalu kalau pejabat baru datang kasih tempat di depan apa suruh di belakang aja gitu? Di mana? Di depan ya. Nah, yang miskin-miskin minggir, ini ada pejabat, rakyat kecil minggir karena mau ada pejabat di depan. Itu kayaknya dengan ayat ini kurang ngepas nih. Ya, jangan suruh minggir itu orang miskin. Itu orang udah tekun ibadat, datangnya pun lebih dulu, menunjukkan lebih mementingkan ibadah kepada datangnya lebih dulu. Ini yang baru datang, para gegeden, ternyata yang lain suruh minggir. Nah, ya. Nah, kalau yang suruh minggir kayaknya tidak sejalan dengan ayat ini. Jadi itu punya hak masing-masing dapat kehormatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat ini jangan sampai kau abaikan, kau suruh minggir itu orang-orang yang sudah lebih dulu beriman walaupun mereka orang miskin. Misalnya hanya karena kita ingin menghormati orang-orang gegeden yang tadi yang kelihatannya terhormat itu. Quran mengatakan jangan. Jadi kalau begitu ya campur aja. Kalau sudah di hadapan Allah, ibadat, taklim dan sebagainya, campur saja semuanya di hadapan Allah SWT. Jadi sesuai dengan judul menunjukkan bahwa jangan sampai meremehkan apalagi menyakiti perasaan orang-orang yang lemah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga dalam ayat yang lain. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ini sudah hafal nih. Mana Pak Ustadz nih? Ya suka dibaca sama Pak Ustadz. Pak Ustadz Pak Imam kita nih, Pak Ustadz Amin Sardi. Fa ammal yatima, maka adapun terhadap yatim fala taqhar. Jangan berbuat sewenang-wenang. Jangan kita seolah berkuasa penuh kepada anak yatim sehingga memperlakukannya semena-mena. Jangan. Fa ammal yatima fala taqhar. Jangan berbuat semena-mena seolah-olah kita maha berkuasa terhadapnya, jangan. Fala taqhar wa ammas sa'ila, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu hardik. Hardik itu kata-kata yang cukup membuat dia tidak nyaman dengan hardikan kita. Kalau ada peminta-minta. Surat Alam Nasroh ya, pasti hafal itu. Yatim dan sa'il itu masuk kategori dhaif. Yatim masuk ke dalam golongan orang-orang dhaif. Sa'il peminta-minta juga termasuk orang yang dhaif. Dua ayat dalam surat Alam Nasroh ini menunjukkan kita jangan menyakiti perasaan mereka. Jangan semena-mena sikap kita terhadap mereka.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman pada ayat yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini sudah hafal ya. Ayat ini hampir paling tidak nih tiap tahun ini dibaca di Al-Hikmah ini. Saat ibu-ibu menyantuni anak yatim. Ya, kan rutin nih ibu-ibu Al-Hikmah ini. Ya tentu ada apa namanya? Ada apa namanya persatuannya atau apa namanya ya yang peduli mengumpulkan dana, mengumpulkan sedekah, infak untuk anak yatim, lalu disedekahkan kepada anak yatim khususnya dan doa pada umumnya. Di masjid ini saya sering ikut hadir dalam acara ini. Jadi sikap kepada para yatim dan orang yang dhaif itu oleh Quran dititipkan kepada kita, kita harus berbuat baik. Jika tidak, maka dianggap mendustakan agama. Ara'aita, apa pendapatmu, allazi, tentang orang yukadzibu, yang mendustakan, biddin, terhadap agama. Mendustakan itu berarti beragama sih beragama, tapi orang beragama kan harus akhlaknya baik. Tapi sebaliknya berarti dusta itu, mendustakan agama itu. Fadzalika, maka itulah yang mendustakan agama itu, allazi, yaitu orang yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Menghardik dalam arti tidak berlaku baik terhadap anak yatim. Ya. Kemudian wala yahuddu, dan orang termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang tidak peduli, tidak berusaha ala ta'amil miskin, untuk dapat memberi makan fakir miskin. Jadi kepada yang banyak rezeki, rezekinya dipakai. Kepada yang tidak punya rezeki, tidak banyak rezeki, tapi punya kemampuan, bisa kerja, mengkoordinir dana untuk anak yatim. Nah, itu walaupun cuma dengan tenaga, bukan dengan harta, memang dia tidak banyak hartanya, maka itu termasuk peduli kepada agama. Tapi kalau tidak mau melakukan itu, maka masuk kategori mendustakan agama. Insya Allah kita semua bisa. Kalau punya rezeki, bisa pakai rezeki, pakai duit, pakai harta. Kalau tidak punya harta, bisa pakai tenaga, peduli terhadap orang-orang miskin itu, ya. Dengan tenaga, dengan ilmu, kemampuannya masing-masing mengelola itu bisa. Kalau tidak mau sama sekali untuk itu, maka disebutlah kategori yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Karena agama mengajarkan kepedulian yang baik, ya, hubungan dengan sesama hamba Allah, apalagi terhadap orang yang dhaif. Dhaif itu membutuhkan bantuan, pertolongan. Kita diberi kemampuan untuk tidak dhaif, berarti ketidakdhaifan kita pakai untuk menolong orang yang dhaif. Wallahu alam bissawab. Itulah ayat Quran. Sekarang masuklah kepada hadis pertama. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Kangjeng Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sahabat 10 yang dijanjikan Allah masuk surga. Kunna ma'an Nabi SAW sittata nafar. Kami sedang beserta dengan Kangjeng Nabi 6 orang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala al-musyrikuna lin Nabi. Kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Kangjeng Nabi. Jadi sedang kumpul kami 6 orang nih depan Rasulullah. Belum disebut siapa yang 6 orang ini ya. Tapi diantaranya perawi ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedang kumpul 6 orang di hadapan Rasul. Datanglah tokoh-tokoh musyrik ini. Langsung ngomong gini tokoh musyriknya. Utrud haula'i la yajtari'una alaina. Utrud, tolong usir tuh mereka. Kata, jadi ini tadi mah ayat, ini mah hadisnya ya. Tapi kasusnya namanya sama ini. Utrud, usir. Haula'i, mereka itu. La yajtari'una,
alaina, supaya tidak mengganggu kami. Wah, ini datang ketemu Rasulullah, para tokoh Quraisy itu ya mau ada kepentingan, tapi orang-orang yang kumpul yang sudah duluan suruh diusir supaya tidak mengganggu ya apa yang dia mau sampaikan dengan Nabi. Wa kuntu, nah baru disebut nih yang 6 orang itu siapa nih? Wa kuntu, aku ini kata Sa'ad adalah anak aku sendiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Mas'ud. Wa jurun min Hudzail, wa rajulun min Hudzail, dan ada seseorang dari Bani Hudzail. Ini tidak disebut namanya. Wa Bilalun, juga ada Bilal. Wa rajulani, dan dua orang lagi lastu usammihima, aku tidak usah sebut namanya, 2 orang lagi. Jadi total 6 orang. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah SAW, Kangjeng Rasul punya feeling ini dengan kumpul terhadap 6 orang sahabat yang lebih dulu, beberapanya memang orang-orang miskin. Kemudian datang para gegeden Quraisy, suruh mengusir semua. Rasul mendengar itu ada sedikit feeling nih, ada kejadian apa nih kok sampai suruh pergi itu ya. Masya Allah, apa yang terjadi kehendak Allah akan terjadi. Ayyaqa, kemudian terjadilah fahaddatsa nafsahu, maka terjadilah sesuatu kejadian terhadap diri beliau. Fa'anzalallahu ta'ala, yaitu turunnya firman Allah ta'ala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, rawahu Muslim. Jadi dengan kasus itu turun firman Allah, turun malaikat Jibril membacakan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kau usir, la tatrud, jangan kau usir, alladzina, orang-orang, yad'una, yang selalu beribadat, selalu berdoa kepada Tuhan mereka, Rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, saban pagi, wal asyi, dan saban petang, yuriduna, mereka itu semata-mata mengharapkan wajhahu, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permohonan para pembesar Quraisy jangan diikutin, tetap para sahabat berhasil, rawahu Muslim. Nah, jadi ini sama dengan ayat tadi yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyepelekan orang-orang dhaif sampai dari tempat duduk saja suruh keluar, suruh diusir dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah satu moral, satu pendidikan moral yang baik. Kedua, hadis kedua, wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, maaf salah, an Abi Hubairah, bukan Hurairah, Hubairah A'idz bin Amrin, bernama A'idz bin Amrin wal Muzanni, al-Muzanni. Hubairah A'idz bin Amril al-Muzanni, wa huwa min ahli bai'at Ridwan. Beliau ini adalah seorang sahabat yang ikut bai'at Ridwan. Fi nafarin, dalam satu kelompok, dalam beberapa kumpulan berapa orang. Jadi ada namanya Aba Sufyan, namanya, saya ulangi, yaitu namanya Hubairah A'idz bin Amrin. Beliau al-Muzani, beliau adalah salah satu yang ikut bai'at Ridwan. Ini untuk menunjukkan identitas siapa yang dimaksud sahabat tersebut. Bai'at Ridwan adalah bai'at di Hudaybiyah ketika Rasulullah membawa pasukan 1.400, sebetulnya bukan pasukan, jemaah, karena niatnya mau umroh. Dari Madinah berangkat 1.400 orang menuju Mekah untuk umroh tahun ke-6 Hijriyah. Tiba-tiba sampai di Hudaybiyah ada berita, orang Mekah, penguasa Mekah, tokoh-tokohnya tidak mengizinkan Nabi Muhammad dan rombongan masuk ke kota Mekah, walaupun tujuannya untuk umrah, untuk ibadah. Ya, itu tahun 6 ya.
Lalu Rasulullah mengutus utusan untuk nego. Utusan yang dikirim ke kota Mekah dari Hudaybiyah. Jadi Rasul tertahan di Hudaybiyah. Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Diutus. Tolong diskusinya bilangin ke sana. Kata, kami datang bukan untuk perang. Tapi kami datang untuk ibadah umrah. Mohon diizinkan masuk. Karena kami sudah kain ihram. Sudah niat ihram dan sudah berpakaian ihram. Jadi pada dasarnya tidak bisa dibatalkan. Nah, cuman sampai di situ tertahan, tidak boleh masuk. Maka Sayyidina Utsman menjadi delegasi untuk nego ke penguasa Mekah agar diizinkan rombongan Rasulullah dan rombongan masuk. Ternyata lama, Sayyidina Umar lama kok negonya nggak selesai-selesai, nggak ada berita. Tiba-tiba muncul Sasus, ya namanya orang suka bicara macam-macam ya. Beritanya Pak Sayyidina Umar telah dibunuh di Mekah. Wih, Sayyidina Utsman telah dibunuh di Mekah. Itu ada rumor begitu. Maka siap siaga kalau gitu. Rasulullah juga siap siaga. Waduh, kita kan baik-baik, mau ibadah, bukan mau perang. Sayyidina Utsman utusan baik-baik untuk nego. Tapi beritanya Sayyidina Utsman dibunuh di Mekah. Maka Rasul mengumpulkan seluruh jemaah yang sudah kain ihram itu untuk sumpah setia, ya, sumpah setia sampai titik darah penghabisan, baiat namanya. Di bawah pohon, ada pohon besar. Nah, itu kemudian dikenal sebagai baiatur ridwan tahtas syajarah, di bawah pohon. 1.400 jemaah. Sumpahnya apa? Ya pokoknya kita akan lawan kalau terjadi sesuatu, karena mereka sudah melanggar adat istiadat. Utusan Kangjeng Nabi Sayyidina Utsman dibunuh. Tapi ternyata itu berita tidak benar. Setelah sumpah setia Baiatur Ridwan, tiba-tiba muncul berita, oh Sayyidina Utsman ada itu. Oh, jadi tidak benar bahwa Sayyidina Utsman itu telah dibunuh. Ternyata datang ke Hudaybiyah menghadap Rasulullah bahwa ada persyaratan tertentu antara atau dari penguasa Mekah jika Kanjeng Nabi Muhammad mau masuk ke kota Mekah. Akhirnya terjadilah negosiasi, ketemu perjanjian, disepakati, kemudian berlaku. Itulah namanya perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya apa? Kanjeng Nabi dan rombongan untuk kali ini belum boleh masuk Mekah, bolehnya tahun depan. Itu isinya. Kemudian isi perjanjian lain antara Rasulullah dan jemaahnya dan pengikutnya serta orang-orang kafir Quraisy penguasa Mekah, tidak akan ada perang selama 10 tahun ke depan. Oh, ini namanya perjanjian damai. Kita tidak, dengan syarat. Nah, satu di antaranya nih ya, orang Mekah tidak boleh membela musuh-musuh Nabi Muhammad kalau ada musuh yang akan menyerang. Sebaliknya Nabi Muhammad tidak boleh membela musuh-musuh orang Mekah kalau menyerang. Itu isi perjanjian di antaranya. Terus cukup panjang ya. Itulah perjanjian Hudaybiyah, ditandatangani tahun ke-6. Karena Rasulullah sudah kain ihram nih. Ya, gimana nih berhentinya nih? Tidak bisa sembarang main berhenti saja, sudah niat umroh itu. Berhentinya kan harus tahallul. Tapi ini tertahan, boro-boro tahallul. Orang tawaf aja belum, saya juga belum bisa masuk ke Mekah. Gimana? Karena perjanjiannya bahwa baru boleh tahun depan, berarti Kangjeng Rasul dan para sahabat tertahan. Lalu ini kondisi tidak bisa dihindarkan, tahallul di tempat. Tapi semuanya harus motong dam. Karena umrohnya belum selesai, tapi sudah ditutup, sudah tahallul di tengah perjalanan sebelum rukun-rukunnya dilakukan. Itu nama kondisi darurat, tetapi tetap harus bayar dam. Itulah peristiwa Hudaybiyah sekelumit. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau yang turut di perjanjian Hudaybiyah itu. Berarti
termasuk sahabat yang aktif ya, aktif selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai perjuangannya. Apa kata mereka? Saya ulangi ya. Kata Hubairah, anna Abu Sufyan. Ini cerita Hubairah. Anna Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Abu Sufyan itu apa gegeden gegeden apa namanya gegeden, orang besar ya, orang apa sih namanya ya, tokoh Quraisy yang berpengaruh, bangsawan dan tokoh pemimpin Quraisy yang berpengaruh. Itu Abu Sufyan itu ternyata dia mendatangi atau datang ke Salman, Suhaib dan Bilal. Ada 3 orang sahabat Rasul dan beberapa temannya, diantaranya Salman, Suhaib dan Bilal. Ini orang-orang biasa, orang-orang rakyat biasa, rakyat kecil, ya, didatangin oleh Abu Sufyan. Dia seorang pemimpin Quraisy. Faqalu, Salman, Suhaib, Bilal, sahabat Rasul orang biasa, ketika ketemu dengan Abu Sufyan, petinggi Mekah Quraisy, kafir Quraisy Mekah, berkata nih yang 3 orang ini, ma akhadat suyufullah min aduwillah ma'khudaha. Kata yang 3 orang, belum selesai nih tugas pedang ini, katanya gitu. Belum selesai tugas pedang kami ini untuk menebas musuh Allah ini. Jadi dia itu si pejabat Quraisy, jatuh Quraisy, Abu Sufyan itu begitu ketemu langsung diancam oleh 3 orang sahabat Rasul, yang memang 3 orang sahabat Rasul ada bukan orang gedean, orang biasa, tapi dia semangat juangnya itu luar biasa. Abu Sufyan masih musuhan dengan Rasulullah. Nah, ketika ketemu dengan 3 orang itu, yang 3 orang bilang, waduh, pedang nih siap nih, gitu, seolah-olah gitu ya, pedang Allah nih siap nih. Jadi ini seolah-olah ada unsur mengancam kepada Abu Sufyan. Ketika itu ada Abu Bakar, faqala Abu Bakar, berkata ataquluna hadza li syekh Quraisy wa sayyidihim. Kalian itu ditegur oleh Abu Bakar. Yang 3 orang, Bilal, Suhaib dan Salman ditegur ya oleh Abu Bakar. Ataquluna hadza syekh Quraisy. Kok kalian ngomong gitu? Ini orang gedean, orang terhormat di Quraisy. Memang belum Islam waktu itu. Ini orang-orang yang terhormat nih di kalangan Quraisy nih. Dia sayyid mereka ya. Hadza syekh Quraisy wa sayyid. Ini sayyid mereka. Kalian kok ngomong begitu? Ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dah sampai di situ. Fa'atan Nabi sallam, Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Kangjeng Rasul. Fa'akhbarahu, cerita tentang itu. Ada tokoh Quraisy, pemimpin Quraisy yaitu Abu Sufyan, ketemu dengan 3 orang sahabat kita, Bilal dan lain-lain. Itu sahabat kita langsung seolah mengancam dengan kata-kata bahwa pedang Allah siap nih untuk menebas dia kepada si pemimpin Quraisy itu. Lalu saya tegur, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tegur dia ya, bahwa tidak bagus kita ngomong seperti itu. Karena memang dalam prinsip agama kita ini dakwah dulu, tidak langsung keras dulu kepada orang kafir, juga dakwah dulu ya. Baru aku beritakan maka saat itu kepada Kanjeng Nabi. Faqala, Kanjeng Nabi menjawab begini, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, jangan-jangan omonganmu itu ya membuat itu 3 orang yang tadi itu merasa tersinggung, merasa tidak nyaman dengan teguranmu. Inisiatif yang 3 orang itu seolah-olah agak mengancam kepada Abu Sufyan. Sementara Abu Sufyan itu adalah pembesar Quraisy, ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Apakah teguran ini membuat 3 orang sahabat Rasul tersinggung apa tidak? Coba, begitu telitinya ini perasaan ya. Nah, kata Rasul, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, jangan-jangan teguranmu itu
menyinggung perasaan Bilal, Suhaib dan Salman. Lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau kau menegur itu membuat 3 orang sahabat Rasul tadi itu tersinggung, bahkan bisa marah, maka Allah tersinggung dan akan marah. Jadi seolah-olah Allah di pihak orang-orang kecil itu, yaitu di pihak Bilal, Suhaib dan Salman itu. Andai kata Abu Bakar menyinggung perasaan mereka, seolah-olah Allah tersinggung. Andai kata Abu Bakar membuat mereka marah, maka sungguhnya Allah menjadi marah juga seperti mereka. Jadi Allah di pihak orang-orang miskin, di pihak orang-orang kecil. Ini makna dari perasaan tadi ya. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Jika engkau telah menyebabkan marah mereka orang-orang kecil itu, sungguh Allah Tuhanmu juga akan marah kepadamu. Fa'atahum, lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menemui lagi itu orang-orang tadi, menemui Bilal, menemui sahabat tadi Salman, menemui Suhaib, ya 3 orang ditemuilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, lalu Abu Bakar berkata, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah aku telah membuat kau marah dengan teguran itu? Kata Abu Bakar kepada sahabat-sahabat tadi. Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Wah, cakep ya. La, tidak. Yaghfirullahu laka ya akhi. Semoga Allah mengampuni Anda, wahai saudaraku. Jadi ternyata diperkirakan akan tersinggung. Layaknya, pantasnya teguran itu membuat tersinggung, tapi ternyata tidak tersinggung. Sebaliknya, kalau sampai menyinggung, menyakiti perasaan orang kecil, maka Allah sama tersakiti lantaran disakitinya perasaan orang kecil, orang-orang dhaif seperti tadi ya. Jadi Bilal, Suhaib, Salman termasuk orang-orang kecil lah dalam hal ini, dibanding dengan tadi termasuk Abu Bakar kan orang terkemuka juga. Nah, jadi Tuhan yang hormat, ini adalah hadis yang sangat lembut nampaknya. Dari tutur kata saja, dari sikap aja hati-hati, apalagi terhadap orang-orang kecil. Kemudian rawahu Muslim. Kalau ma'khadaha ay lam tastawfi haqqaha minhu wa qala ya akhi ruya bi fathil hamzah wa qazil kha'i wa tafil ya wa ruya bi dhammil hamzah wa fathil kha'i wa tasdidil ba. Wah, ini hanya sekedar ulasan tentang kalimat tadi ya. Nah, jadi ini saya ulangi, hadis ini mengungkapkan betapa hati-hatinya kita terhadap orang-orang lemah. Jangan disakiti perasaannya ya, dengan kata-kata yang dapat menyakitinya. Jadi ini nampak di sini, di hadis ini Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah untuk dilindungi, jangan sampai diperlakukan semena-mena oleh orang kuat ya. Saya mau nanya nih, bapak-bapak orang kuat semua nih ya? Kita orang kuat semua, apa orang lemah semua ya? Nggak ada orang lemah di sini, kuat semua kelihatannya ya, gagah semua nih ya. Nanti suatu saat ketemu dengan orang lemah, entah itu peminta-minta, entah itu yang apa namanya, kalau fisiknya tidak sempurna itu apa namanya? Disabilitas apa namanya? Disabilitas. Itu hormati, perlakukan dengan baik mereka itu. Ini pesan agama kepada orang yang dhaif ya. Jadi jangan sampai mereka sampai tersakiti hati oleh perilaku kita, perbuatan kita. Baik, kebantu hormat, saya lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Kembali kepada masalah anak-anak yatim, masalah yatim ya. Sebentar, yatim itu apa sih? Yatim itu anak yang belum dewasa ditinggal ayah. Itu namanya yatim. Apakah termasuk ditinggal ibu? Ternyata beda. Dalam bahasa kita juga ditinggal ibu itu namanya piatu ya. Bahasa Indonesia. Yatim itu ditinggal bapak. Kenapa beda?
Sebab pada umumnya hukum yang lazim, penanggung jawab keluarga itu bapak. Dari sisi keamanan, dari sisi makan minum atau belanja, itu bapak. Maka seorang anak ditinggal bapak, kehilangan jaminan keamanan, jaminan biaya hidup dan sebagainya. Maka disebutlah yatim. Walaupun di negeri kita ini, mohon maaf ya, negeri kita itu kan saya bilang lazimnya begitu. Tapi kadang-kadang kan di negeri kita juga ada yang terbalik. Biaya itu dari ibu, ibunya itu ternyata moncer itu profesinya. Orang Betawi bilang moncer. Waduh, ibunya nanjak terus nih profesinya, gajinya gede. Suaminya gitu-gitu melulu nih. Dari dulu golongan 2A saja nggak naik-naik. Misalnya, ya, misal akhirnya yang menjamin ibu. Nah itu udah kondisi istimewa. Yang lazimnya, yang wajib menafkahi itu adalah bapak. Maka jika bapak meninggal, anak jadi yatim. Tapi ibu meninggal, itu tidak disebut yatim. Karena bapak yang membiayai masih ada. Gitu, itu lazimnya begitu. Maka dalam adat, dalam uruf, dalam adat kebiasaan, maka yatim itu dikaitkan dengan meninggalnya ayah. Lalu sampai kapan disebut yatim? Ini ditanya sama ibu-ibu nih, yang suka nyantur anak yatim, Pak Ustadz. Itu kalau anak udah SMA itu masih yatim enggak gitu. Nah sebetulnya sih ukurannya sampai batas bisa mandiri itu. Pada umumnya bisa mandiri. Kalau sudah bisa mandiri itu tidak diperlakukan anak yatim lagi. Kalau sudah bisa mandiri. Nah isyaratnya di surat An-Nisa. Jadi kalau sudah bisa mandiri dalam pikiran, dalam pengelolaan harta dan sebagainya, lepas kebebasan dia, jadi tidak dianggap yatim lagi. Tapi kalau masih menggantungkan diri kepada biaya pihak lain, ya tidak mampu mandiri dan sebagainya, itu masih statusnya sebagai yatim. Jadi tidak diukur oleh umur sebetulnya, tapi diukur oleh sejauh mana kemampuan mandiri seorang anak yatim. Tapi pada umumnya, nah ya kalau sudah kerja itu baru sudah mandiri. Tapi susah zaman sekarang, lapangan kerja susah ya. Orang udah S2 belum ada kerjaan gimana? Masih yatim juga. Nah, jadi ini hal-hal yang istimewa, hal-hal yang di luar kebiasaan itu tentu bisa disesuaikan. Tapi kalau pakai kalimat yang umum, yatim itu termasuk du'afa. Nah, du'afa sifatnya umum, bisa yatim, bisa bukan yatim. Bisa yatimnya memang yatim belum masih bisa bermandiri, masih doib juga, masih du'afa juga. Jadi kalimat du'afa nampaknya lebih luas dibanding kata-kata yatim. Yatim secara definisi hanya anak yang ditinggal bapak. Cukup menarik kita fikih itu. Ada juga yatim bagi hewan, Pak. Hewan itu ada yatimnya juga. Jadi bapak punya kucing itu mesti dirawat sama bapak, ibu. Punya apa gitu. Tapi yatimnya hewan di dalam ilmu fikih, yatimnya hewan ditinggal ibu, bukan ditinggal bapak. Karena bapaknya nggak mau tahu itu kalau hewan, ibunya aja yang ngurusin. Nggak mau tahu kalau hewan, maka hewan itu disebut yatim kalau ibunya mati. Tapi manusia disebut yatim kalau bapaknya meninggal. Bukan mati ya, meninggal ya. Manusia mah terhormat. Nah kira-kira itu Pak ya. Udah habis waktunya ya. Nah jadi saya sampaikan sampai hadis ketiga. Kangjeng Rasul mengatakan, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang ngurusin yatim di surga seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Beliau beri isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Ya, wa farraja bainahuma, lalu direnggangkan sedikit. Rawahul Bukhari. Aku dan pengurus atau yang ngurusin anak yatim di surga seperti ini. Berarti mulia sekali. Orang yang ngurusin anak-anak yatim, dia akan dapat kemuliaan nanti di surga Allah, didekatkan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada orang yang mengurusi anak yatim. Tinggal nanti kita bahas karena ini sudah habis waktunya ya. Bagaimana teknis mengurusin anak yatim? Apakah anak yatimnya dibawa oleh kita ke rumah kita jadi anak angkat, atau tetap di ibunya tapi oleh kita disantuni? Itu dua-duanya boleh saja. Tinggal bagaimana
nyamannya bagi semua. Jadi yang penting ada kepedulian terhadap anak yatim. Nah, alhamdulillah Al-Hikmah ini, majlis taklim kita ini, alhamdulillah juga sudah rutin seperti itu, dan nampaknya juga ada santunan-santunan untuk biaya sekolah dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat baik. Insya Allah sesuai sabda Kanjeng Nabi, mereka dimuliakan oleh Allah, orang mukmin yang peduli terhadap anak-anak yatim dan duafa lainnya. Jadi boleh dikembangkan tidak sekedar yatim, termasuk duafa juga. Karena mungkin yatim itu kadang-kadang juga ada, kadang-kadang sudah tidak ada. Nah, boleh mencakup duafanya. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.